Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kajian kita mulai, mari kita selalu senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat hidup, nikmat rezeki, kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri panggilan Allah, yaitu menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjut dengan kajian dalam keadaan sehat dan afiat. Kita syukuri bil qouli alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam selalu senantiasa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-awwali wal akhir, Nabi yang memberi syafaat kepada umatnya, Nabi yang telah memberikan suri tauladan yang terbaik, uswatun hasanah bagi kita umatnya, untuk meneruskan semua perjuangan beliau hingga akhir hayat kita, sehingga kita yang kita harapkan besok mendapatkan syafaat dari beliau, Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umatnya dan dimasukkan di dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tentang niat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan ridho pada Abi Abbas dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW Kuna yadu akrabi, yang telah diceritakan, yang telah diriwayatkan akrabi dari Tuhannya. Kata Allah Ta'ala yang maha luhur, maha mulia, qala, yang ketiga ini termasuk hadis qudsi. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, maha luhur Allah, kata bahwa hasanatun min wasyai'ah, bahwa sesungguhnya Allah itu mencatat amal perbuatan kita, al-hasanatun yang baik-baik, wasyai'ah dan sunnah bayana dan yang menerangkan hal-hal yang baik serta perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Faman hamma fi hasanatun, barang siapa yang mau melakukan, mengerjakan perbuatan yang baik, ya,
Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini niat, aku mau berbuat baik. Misalnya apa? Mau setelah maghrib mau ikut kajian Islam, tapi dibel orang rumah suruh pulang, yang ada tamu, akhirnya nggak mengikuti kajian. Bagaimana hukumnya? Falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan perbuatan yang baik tersebut, kata Allah, maka Allah tetap mencatatnya indahu di sisi Allah hasanatun kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Orang baru niat mengerjakan hal-hal yang baik, ya. Besok aku nak dapat rezeki Mas Bersari kalau Pak Pur tak traktir masih itu baru niat ya saya, ya. Tapi dalam hasil rezekinya nggak dapat, ya tetap dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna, baik, walaupun belum melakukan perbuatan yang baik. Menurut hadis ini, saya lanjutkan. Wa in hamma biha, dan apabila kita mengerjakan perbuatan yang baik, faya'malha, dan mengerjakannya, kata Allahu indahu, maka Allah akan mencatat kebaikan kita tersebut, ya, indahu di sisi Allah, hasanatun, suatu kebaikan, ya, asyara hasanatin, 10 kebaikan. Jadi dibalas satu kebaikan 10 kali lipat. Ini nanti ada Qur'annya, ya. Ada juga Allah membalasnya bila sab'in itu di'fin, ada 700 berlipat. Di'fin ila adafin, pahala yang berganda-ganda, berlipat-lipat. Jadi Allah akan membalas perbuatan kita yang baik kalau niat ditulis suatu kebaikan kamilah, sempurna, indahu di sisi Allah. Yang kedua, kalau kita mengerjakan kebaikan tersebut, Allah mencatatnya dengan kebaikan yang sempurna, dengan asyaratun 10 pahala kebaikan tersebut, sampai bisa berniatin, ya, dirasa berniatin sampai 700 pahalanya. Satu kebaikan pahalanya 10 sampai 700, kemudian di'fir ila adafin, sampai berlipat-lipat ganda. Mungkin kita mengerjakannya tidak hanya 1 kali, mungkin 2 kali, 3 kali, atau terus menerus. Nah, contoh banyak, ya. Menghilangkan batu di tepi jalan, belora libatke wong, disingkirke, satu kebaikan. Kemudian di depannya rumah itu jalan, dilewati banyak orang, kok jeblongan, diambil pasir atau di pasir itu diuruk, satu kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan itu tersebut dijumlahkan atau dikalikan, pahalanya bi'fin ila al-afun, berlipat-lipat ganda. Jadi pahala itu, kebaikan itu tidak hanya sedekah. Sedekah bagi yang punya uang. Kalau tidak punya uang gimana? Nyingkirkan duri, menyingkirkan batu, menyingkirkan apapun
yang ada di tengah jalan yang mengganggu perjalanan orang lain itu disebut kebaikan. Dan jenis orang yang beriman, ya, innal ladzina amanu wal ladzina amalu sholihan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang soleh bagi laki-laki, yang solehah bagi perempuan. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Dalam Quran ya banyak sekali Quran yang menerangkan tentang suatu kebaikan. Ya. Ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Al-Zalzalah ayat 7. Maka dari siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarah itu apa? Zarah itu sesuatu yang kecil, ringan, dan orang itu tak melihatnya bahwa itu suatu kebaikan. Contoh, menghilangkan jalur di tengah jalan, atau menghilangkan sesuatu di tengah-tengah jalan. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti zarah, sesuatu yang ringan, ya ringan, tidak berat, tapi kelihatan. Kadang kita itu tidak menghilangkan maksud itu dasar ikan sama. Tempo konco itu amat tak sedar laku bekebanan. Dan tambal-balku lapis dan tambal-balku ono pelanggannya. Itu tidak baik. Dalam sebelah tamunya Pak Pur lewat. Lho kok aku bro. Pak Pur hadir. Becos motornya, tapi dia balik. Sepeda motornya dibibitkan, tamunya diambilin. Oleh karena itu, hal-hal tersebut akan dicatat oleh Allah semuanya. Kemudian ini ya, ada lagi man jaa bil hasanati falahu asrun amsalnya wa man jaa bis sayyi'ati falahu illa mislaha wa hum la yudlamun. Ini Quran surat Al-An'am ayat 160. Yang artinya barang siapa berbuat kebaikan maka akan mendapatkan balasan 10 kali lipat pahalanya dan amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas imbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Inilah bahal kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita kalau berbuat baik satu, balasannya 10 kali lipat pahala. Tapi kalau kita berbuat jahat sekali satu, ya hanya dibalas 1 kali sesuai dengan perbuatan kejahatan tersebut. Tidak dilipat gandakan kejahatan tersebut 1 kali ya 1 kali. Tapi kalau di dalam Quran surat Al-An'am 160, kalau kita berbuat kebaikan sekali, balasannya 10 kali lipat. Ini Quran yang bicara. Di sini ada pertanyaan? Ya, monggo. Kalau membuat rintangan di jalan kan mendapat pahala. Ya. Bagaimana hukumnya mengenai polisi tidur, Pak? Hah? Tidur? Polisi tidur itu loh. Polisi tidur. Nah. Bagaimana mengenai itu? Kalau polisi tidur itu ada tujuannya. Kenapa dibikin khusus itu dulu? Maka itu rintangan juga. Ya, betul itu rintangan.
Iku nak brother, tak numpak motor, kono ngono ya tidur. Apa nek Mas Nur? Tetapi kalau polisi tidur itu, mohon maaf nih, dikasih kanan kirinya dikasih apa ya, semacam jalan buat satu motor, kemungkinan besar tidak akan jatuh. Tapi tujuan dibuat itu apa? Kalau untuk mencegah supaya tidak terjadi balapan, tidak terjadi motornya kencang-kencang, yaitu ada maslahatnya, ada manfaatnya. Kita disuruh hati-hati kalau jalan. Tidak boleh rempol gaspol. Karena kemungkinan besar banyak anak kecil, banyak orang tua dan lain sebagainya. Itu juga suatu kebaikan. Tapi dari orang yang suka naik motor kebut-kebutan itu suatu hal yang menghalangi. Menurut Pastor banyak manfaatnya atau madorotnya? Ya, tergantung. Kalau menurut kami banyak manfaatnya, karena kita lihat kalau Palem daerah depan SD Muhammadiyah Kalikalong itu kalau nggak dikasih kursi tidur juga naiknya motor banter-banter kenceng-kenceng. Karena suatu ketika itu saat itu saya isi kajian di Aisyah, ada tabrakan. Jadi ibu-ibu jamaah mau ngaji ditabrak sepeda motor, motornya ngebut kenceng karena tidak ada polisi tidur. Setelah rumahnya Pak Pur itu kejadian, terus banyak jamaah yang menolong. Itu salah satu manfaatnya Pak polisi itu supaya tidak ngebut di jalannya. Pak, kalau aku Pak motor kurang cepat ya, anak tekan rumah gak ada alun-alun. Nah itu kita naik motor pelan sampai rumah, cepat juga sampai rumah. Tapi pelan kita selamat, cepat-cepat bisa nabrak kita ditabrak orang, kan ditabrak pokoknya sapi atau wedhus dia. Relatif bertani, Mas Dor nantinya. Oke, ada yang lain? Saya lanjut. Ini banyak sekali ayat Quran yang berhubungan dengan hadis ini. Ya. Kemudian ini ada Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum bi anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang artinya, ya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri juga. Ini Quran dibuka ya, Quran surat Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita berbuat baik untuk orang lain, untuk kemaslahatan masyarakat, sebenarnya kita ini berbuat baik untuk diri kita sendiri. Karena apa? Kembalinya ke kita, bukan ke orang lain. Makanya kadang kita banyak berbuat baik, banyak sedekah, itu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Karena apa? Mau meringankan, mau membantu beban orang lain. Kebaikan itu nanti kembalinya ke kita. Nanti kita dibantu, ditolong oleh orang lain juga. Sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, contoh ngapusi tombone, ya sesuatu itu dibalas kalau tombone.
Wah Mas Nur saya info ngeprank tak balas akhirnya kok ayo kita buka di kerja, ayo di sini ngopi ternyata di prank dan ngopi. Kenapa? Pernah digituin dia melakukan hal kayak gitu. Ini di Quran surat Al-Isra. Kemudian ada yang lain di dalam surat An-Nisa ayat 40. Inna Allaha la yudhibu misqala dzarratin wa in taqul hasanah yudhibuha wa yu'ti kullatun ajran. Yang artinya sungguh Allah itu tidak melumi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, sesuatu yang terkecil niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya pahala yang besar dari sisinya. Ini kalau kita buka Quran, dengan sering baca Quran, dengan resapi, dengan amalkan, hadis ini sangat-sangat relevan dengan firman Allah. Kalau tidak kita yang mengamalkan, siapa lagi Pak? Ya mungkin non-muslim mengamalkan ajaran agama lain, tidak mungkin. Kecuali kita sebagai hambanya maupun sebagai umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu. Apalagi yang perumpamaan orang yang sedekah. Tadi kita berbuat baik pahalanya 10 kali lipat. Ini yang sampai 700. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya perumpamaan orang masalul ladzina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang mengamalkan hartanya apalahu fi sabilillah di jalan Allah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila, seperti satu buah butir sebutir biji, apakah biji mangga, apakah itu biji padi, ya. Kamathali habbatin, seperti sebutir biji ambatan yang tumbuh sab'a sanabila. Setiap satu biji itu 7 tangkai. Dikulis semulaku dan setiap tangkai itu mi'atin habbah, 100 butir biji. Ya itu. Jangan kalikan Pak, Bu. 1 butir biji, ya kan? Kita beramal 1 kali amal saja, pahalanya ibaratkan 1 tangkai. Isinya 7. 1 butir biji ini tumbuh tangkai, tangkainya ada 7. Dan setiap 7 ini ada 100 biji. Berarti berapa itu? 700. Benar kan di sini? Mulai saya ini diantar 700 kali pahalanya. Di sini disebutkan ya ditulis sembulannya diambil hampir 100 biji kali 7 butir atau 7 butir. 100 kali 7 berapa? 700. Benar ya? Oleh karena itu, wallahu yudaifu liman yasha, Allah menghendaki orang-orang yang dikehendaki. Misalnya apa? Dikehendaki bagaimana? Khusus ini dia karena ikhlas lillahi ta'ala beramal, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian wallahu wasi'un 'alim, Allah
mengetahui dan maha luas pengetahuannya. Sopo-sopo sing amale ikhlas ya ngerti Gusti. Sopo-sopo sing amale pamrih ya ngerti Gusti. Sopo-sopo sing amale pengen pamer Gusti Allah ya tahu. Karena apa? Sesungguhnya amal ibadah kita itu hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan dunia kalau kita lillahi ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan riya, pamer kalau kita lillahi ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan kalau kita lillahi ta'ala. Oleh karena itu Allah yang berat melipat gandakan. Dari 1 jadi 10, dari 1 bisa menjadi 700 sampai Bikfur ila al-afun sampai berlipat-lipat ganda. Itu yang Allah menjadi. Oleh karena itu, pada itu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tata hati kita profesi diri kita muhasabah. Aku ini nak amal jariah, nak berbuat baik, benar-benar seikhlas aku dulu. Karena Allah maka tidak, atau karena yang lain. Karena apa? Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, maka amal ibadah kita, amal jariah kita, ibadah kita, sedekah kita, perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Bekal nanti kita di akhirat. Sebagai apa? Balasan kita nanti di akhirat. Kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, yang membantu, yang menolong itu amal perbuatan kita, Bapak Ibu. Bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan yang lainnya. Kecuali 3 hal. Tidak maka itu adalah inqata'at ma'luhu illa salah satu di apa. Ketika jujur ada bagian, maka putuslah segala amal ibadahnya. Orang iso sholat, harus mati kok sholat. Orang iso sedekah harus mati yo, amal sedekah. Orang iso zakat, harus mati yo, Mas Nur, mau zakat. Amal terakhir juga orang mungkin harus mati. Inilah kecuali sedekah jariah 1. Dengan nanti sedekah jariah lillahi ta'ala. Karena sedikit harus disumbang jamaah kali kalong berjamaah yang lainnya. Bahwa a'lamu bisawab. Kemudian bisa akan sangat lama mudah-mudahan. Sedekah jariah. Amal yang soleh, ya, yang mengalir terus. Dan anak yang soleh. Ketiga hal ini akan membawa kita, ya, kita sedekah jariah. Contoh, aku punya sarung, Mas Nur punya sarung bagus, mereka lagi mall, sedekahkan ke masjid Baitul Qadir, dipakai jamaah, dapat pahala. Terus Mas Darman punya Quran bagus-bagus, disedekahkan di masjid Baitul Qadir, dibaca Pak Sambadi, dibaca Pak siapa? Nah, dapat pahalanya mengalir terus. Kemudian anak yang soleh itu yang bagaimana? Yang mau mendoakan orang tuanya ketika sehat didoain, ketika sakit didoain, ditungguin, dilayani, sampai menangis. Saya pengalaman Pak, Ibu sakit masuk RS Rumah Muhammadiyah Semarang itu 4 hari. Saya 2 hari sudah di sana. Saya menangis, saya berdoa semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya dan jam-jam boleh. Karena kalau kelamaan biayanya mahal. Alhamdulillah minggu sore berbulan, sehingga saya bisa
kembali ke Kali Kalong, saya bertemu dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Qadir. Kemudian ada yang lain. Maja'adul hasanati falahu asu amsaliyah, ini sudah ya. Nah, inna allaha la yudlimu biskala daratin wa intakum hasanatin yudhifuha, ini sudah. Jadi Allah itu akan membalas semua kebaikan-kebaikan kita. Allah itu adil. Allah itu maha kasih sayang pada kita. Nulung-nulung nyai tangan, misalnya nasi bungkus ya kan, dibalas 10 kebaikan, dibalas lagi 700 kebaikan sampai berlipat-lipat ganda. Harus ada syaratnya. Syaratnya yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada unsur yang lain. Bapak Ibu jamaah sholat akhir yang diridhoi oleh Allah, saya lanjutkan. Wa in hamma bi syai'atin, dan apabila seseorang memiliki keinginan untuk berbuat jahat, syai'ah itu buruk, jahat, falam ya'malha, dan dia tidak melakukan perbuatan jahat tersebut, kata Allah Ta'ala, maka Allah mencatatnya indah di sisinya hasanatun kamilah, perbuatan yang baik yang sempurna. Gusti Allah nyatet jenengan Bu mumpama ana sing ngarep apa lah nyalai sedulure nyalai tanggane, terus dipikir-pikir aku kok lah nyalai tonggoku mesake yo urip dhewe ora ana sedulure, bojone wis mati. Nah, akan melakukan suatu kejelekan, kemudian dia mikir akibatnya nanti kejelekan itu efeknya gini, akhirnya melakukan enggak. Contoh, ini contoh ya Mas Nur ya, karena lakonnya Mas Nur. Mas Nur saya ini diajak temennya di traktir Mas jamu Mas. Ini jamu apa? Terus kalau pokoknya enteng pikiran, terus Mas Nur pura-pura ke belakang pipis, takut gak boleh. Kang, ini jadi berbeda apa sih? Itu banyak gendeng kan boleh, ojo dubir. Kenapa ngombe? Kok mabuk? Akhirnya karena Master saya ini tahu bahwa minuman ini minuman keras mengandung alkohol yang bisa memabukkan, bisa menghilangkan akal berpikir secara sehat, dia menolak saran itu kepada temannya. Kan, terus ini wae, aku ke ono iku wae, bison, apa kata apa, saya geprek lah rapopo, dan apa itu ya orang ngomong agamaku Islam Barat. Inama al-mabru wal-nasru wal-aslam wal-rizul amal syaitan. Mobil-mobil khabar ini karena masuk amale setan. Nah aku sholat, aku melu pengajian, kok mobil-mobil itu kayak gini, ya aku termasuk setan. Nah itu kan agama Allah. Terus menarik ini buah rahasia diganti wedane. Akhirnya temannya Mas Nur ini mau, Mas Nur dapat pahala enggak? Dapat. Mas Nur satu pahala, dia mau mengerjakan perbuatan yang tidak baik, akhirnya ditinggalkan, dicatat oleh Allah sebagai hasanatul kamilah, kebaikan yang sempurna. Ditambah lagi dia mencegah temannya untuk supaya tidak minum minuman keras karena bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahayanya apa? Satu, orang iso balik dan mabuk lebih
Dan itu merasa berpikir yang baik, yang siap, ini apa, ini apa kurang ya. Hilang akalnya. Manfaatnya sedikit, ngamuk awak. Supaya badan ini apa? Hangat, bes itu toh, tanya, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, tidak jadi, kita ditulis kebaikan hasanah. Kata Allah, indahu hasanah itu kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Itu menandakan Allah itu maha welas asih, maha kasih sayang kepada kita umatnya. Contohnya, sampai ngerampok, sampai maling, goro-gorone ngene. Yo, aku tuh ambil duit. Kalian sepi, tujuku perlu mangan, anakku mangan. Kayak kok ono sepeda motor, kok parkir nang ngarep omah, injine nempel. Nonton ketoprak. Setan mojo-mojoin. Mas Nur si ibu ayah, butuh beras, kalau itu payu, setan bisik-bisik. Malaikatnya ngomong, Mas Nur, bileng. Pada Jumat, maghrib ngaji dulu tentang hal yang baik dan buruk, dan jangan masih ada jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar terbaik apa? Tanya Pak Jun. Bila ketemu Pak Jun, menolak gawean buat aku, ada apa? Bersihin masjid, alhamdulillah. Bersihin ini ya mau nggak apa mobil, motor sepeda motor, isi, alhamdulillah. Dia mau berbuat baik, tidak jadi, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Maha Welas Asih pada hambanya. Orang situ ngelakuinnya awak, you dicatat apa di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa in hamma biha, dan apabila mereka mengucapkan hal-hal yang buruk, fa'amilah itu mengerjakan, itu kembali hal-hal yang buruk ya. Syai'ah, kata Allah syai'atu wahidah, maka Allah hanya menulis satu keburukan atas orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim kepada kita. Tapi kadang kita itu tidak bisa menjalankan syariat Allah, tidak bisa menjalankan perintah Allah, tidak bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang disebut apa yang takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya dan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah secara totalitas. Dana iris sholat jamaah, yuk ngaji, yuk lakoi setuku, oke, na'udzubillahi min. Di sini ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah. Sholatnya tekun, jamaah tekun, dan lain sebagainya. Lakoi ngapusi, walion, contohnya Batul juga, batul apapun, Pak ini bagus buahnya, sudah dipilih bagus, baru ditabat, ya toh, resep kalau dibayar sampai di rumah, busuk baru buahnya. Maka amal-amal kita itu nanti akan jadi pengganti dari keburukan kita, ganti nol. Luar wis boleh harus nabung. Kok amal ibadah kita, pahala kita kok hilang berdobo, ono sing grogoti iki sapa? Ya kembali pada diri kita, karena kita melakukan perbuatan yang buruk pada orang lain. Oleh karena itu Allah yang mencatat satu keburukan satu. Menolong dan
Hukumannya ya nolong. Dia nolong si sitok kuwi. Kecuali berbuat baik. Satu kali bisa jadi 10, bisa jadi 700, bisa jadi berlipat-lipat ganda. Allah itu maha murah. Allah itu maha segala-galanya. Kadang itu kita dilupakan, ya kan? Duwe rezeki sayuto, wes, lali sholat deh. Kita bisa sayuto, kok dulu untuk rezeki mobil, rumah, gitu, bujur, lurus, wes lali ngaji deh. Tapi banyak orang yang diuji kesengsaraan, banyak orang yang diuji kesulitan hidup, itu malah justru berhasil. Berhasilnya apa? Dia iman dan takwanya meningkat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika diuji kebaikan, rezeki yang berlimpah dan lain sebagainya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nantinya apa pula? Ada pula? Konten di mana? Betul-betul di pun alhamdulillah. Tak kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini jam 7 lebih berapa? Isaknya jam berapa? Kurang? Lanjut ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu semoga Allah meridhoinya. Orang sami itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu intolako salah satu nafaro, ada 3 orang nafaro bepergian mimman kana, ada sebagian mereka qablakum sebelumnya kata bahu yaitu ila gonsin. Nah, dalam bepergian itu ya ingin istirahat karena hujan dan sebagainya, karena kelelahan dan sebagainya. Adanya hanya 2 itu apa? Apa Mas Berkandet 2 itu? Wo mane Jeporon. Pak Sudarjo pernah ke sana. Jadi ada 3 orang. Orang ini tujuannya beda-beda, ada yang berdagang, ada yang telepon tuane, ono sing ya bepergian. Kemudian mau beristirahat. Nah, delalah iki wonten ndak to. Kau ono penginapan, kau ono omah penduduk, ono nek womane. Ono nek bola. Ada gubuk atau 2. Nah, 3-3-nya ini masuk ke 2. Tujuannya istirahat. Tiba-tiba sekolah-kolah ada batu besar menutup pintu 2 tersebut. Kemudian 3 orang tersebut bagaimana? Aduh, ikut pada ini. Maka kaget. Kagetnya apa? Tidak bisa keluar dari pintu tersebut. Sudah ada. Kita lihat kajiannya Selasa yang akan datang ya. Bapak-bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga dengan kajian malam ini membawa manfaat bagi kita semua,
yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah di kehidupan kita, keluarga kita dan semuanya, sebagai bekal kita besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Mari kita tutup dengan doa majelis. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.